Jadi kemampuan bahasa Indonesia mahasiswa Tiongkok itu dari tahun 2015 itu semakin meningkat. Cak cak cak, kecak kecak kak, caca. Haha, sungguh menyenangkan. Loh, ini mimpi. Ayo mama, jangan mama malah beda. Mari kita lihat tren bantu yang populer belakangan ini. Ubur-ubur ikan lele. Selamat pagi semuanya dari Beijing, Tiongkok. Hari ini aku mau menghadiri lomba pidato bahasa Indonesia tingkat nasional yang diadakan di Beijing Foreign Studies University atau Universitas Bahasa Asing Beijing. Dan hari ini aku juga mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu juri dalam lomba pidato yang diadakan di sini. Acara lomba pidato ini tingkat nasional ya. Jadi akan diikuti oleh puluhan mahasiswa jurusan bahasa Indonesia dari berbagai universitas yang tersebar di seluruh Tiongkok. Jadi ikutin terus keseruan hari ini. Let's go! Nah, ini aku sudah di dalam kampus BFSU. Jadi acara lomba pidato hari ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori tingkat dasar dan kategori tingkat tinggi. Kebetulan aku diundang untuk menjadi juri dalam acara lomba pidato bahasa Indonesia tingkat dasar. Totalnya ada 8 juri dalam acara lomba pidato hari ini, dan masing-masing 4 juri untuk setiap kategori. Ini aku udah nggak sabaran ya melihat penampilan para peserta lomba pidato hari ini. Ini perpustakaan dari BFSU, ada tulisan perpustakaan dalam berbagai bahasa ya, termasuk dalam bahasa Indonesia. Kita lihat tuh ada tulisan perpustakaan. Jadi acara lomba pidato hari ini diadakan untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia. Ini ada yang sedang latihan ya. Di samping saya sudah ada Bapak Hendy, dosen bahasa Indonesia di BFSU. Gimana Pak hari ini acara lomba pidatonya? Luar biasa sekali ya, saya lihat peserta-pesertanya gitu. Wih, saya sangat terkesan dengan kehadiran dari perwakilan 15 universitas ya yang datang ke BFSU hari ini untuk berlomba, berkompetisi, memperebutkan siapa yang terunggul di antara mereka. Dan saya berharap lomba kali ini juga akan diteruskan sebagai lomba pidato seluruh Tiongkok yang ketiga kalinya, tidak hanya di BFSU, semoga kampus-kampus yang lain juga dapat menyelenggarakan lomba pidato bahasa Indonesia. Oke, Bapak sendiri sudah berapa tahun menjadi dosen di BFSU? Saya sudah hampir 10 tahun menjadi dosen bahasa Indonesia di BFSU, sejak 2015. Nah, satu kalimat doang, kita singkat doang. Kesan dan pesannya selama mengejar bahasa Indonesia di BFSU. Tantangan-tantangannya mungkin Pak. Oke, jadi kemampuan bahasa Indonesia mahasiswa Tiongkok itu dari tahun 2015 itu semakin meningkat. Ya, alasannya ya karena memang sekarang semakin tersedia berbagai macam sumber pembelajaran, gitu kan, alat-alat digital, aplikasi-aplikasi, kemudian AI, mereka berteman baik dengan AI sebagai guru mereka setiap hari gitu. Bahkan mungkin lebih cepat progresnya daripada hanya belajar dengan saya. Oke, jadi kita juga harus belajar teknologi, melek teknologi juga ya. Oh, harus melek teknologi, ya berlomba-lomba bekerja sama dengan teknologi sekarang. Oke, terima kasih Pak Hendy, sukses terus ya. Sama-sama Mas Rudi. Selamat datang di Universitas Bahasa Asing Beijing untuk partisipasi dalam lomba pidato bahasa Indonesia tingkat nasional kedua. Tahun ini merupakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Selama 75 tahun ini, kedua negara telah berjalan berdampingan, menuai hasil gemilang di bidang politik, ekonomi, dan pertukaran kebudayaan antar masyarakat.
Pada momentum bersejarah ini, BFSU menyelenggarakan lomba pidato sebagai saksi nyata persahabatan kedua negara, sekaligus menjadikan bahasa sebagai jembatan kedua bangsa untuk saling belajar, mewariskan abdi persahabatan dari generasi ke generasi. Lomba Pidato Bahasa Indonesia tingkat nasional kedua yang diadakan oleh Beijing Foreign Studies University ini dihadiri oleh Wakil Rektor BFSU, Zhao Gang, Minister Konselor KBRI Beijing, Nur Evi Rahmawati, Direktur Bagian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata ASEAN China Center, Hadi Cahyono, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Yudil Chatim, dan sejumlah tamu undangan dari dunia akademisi. Mengajarkan bahasa Indonesia, dan tentunya keberadaan BFSU merupakan salah satu universitas terkemuka yang termasuk paling pertama untuk membuka bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi peran dan dukungan dari BFSU dalam mendorong mengembangkan saling pemahaman, termasuk memahami bahasa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa di Tiongkok untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Halo. Halo. Ini dengan Kirana, mahasiswa semester 8 di BFSU. Udah mau lulus ya? Ya, udah mau lulus. 2 bulan lagi jadi mahasiswa, lalu langsung kerja. Kalau boleh tahu, nanti setelah lulus mau bekerja sebagai apa? Sebagai mungkin di Beijing aja, sebagai penerjemah, sebagai diplomat. Wow, luar biasa. Ini gimana selama 4 tahun belajar bahasa Indonesia? Kesan dan pesannya? Kesan dan pesannya, menurut saya bahasa Indonesia itu saya sangat menikmati saat membaca tulisan, membaca teks gitu. Karena bahasa Indonesia itu nadanya dan juga intonasinya sangat menarik ya bagi saya. Dan juga saya pernah ke Indonesia untuk bertukaran belajar di Yogyakarta. Ya. Universitas apa? Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, berapa lama di Yogyakarta? 1 semester saja, tapi saya juga di sana berpariwisata ke kota yang lain, ke Bandung, ke Jakarta, ke Bali. Jadi yang paling disukai kota mana kalau boleh tahu? Kota mana saya paling suka Yogyakarta. Karena di sana lebih budayanya lebih kental menurut saya. Kalau bahasa Jawa bisa nggak? Soalnya lama kan di Jawa. Sedikit, namun sidik-sidik. Sidik-sidik. Ya. Yang lain ada nggak? Yang lain matur nuwun seperti itu. Oke. Terima kasih ya Kirana ya. Sukses buat karirnya setelah lulus dari BFSU ya. Ya, terima kasih. Ini ruangan diadakannya Lomba Pidato Bahasa Indonesia tingkat dasar ya. Jadi penyelenggaraan lomba pidato tingkat dasar dan tingkat tinggi diadakan di ruangan yang berbeda. Dan hari ini dewan jurinya untuk lomba pidato bahasa Indonesia tingkat dasar, salah satunya ada Salsa, mahasiswa S3 di Tsinghua University. Terus ada Arlan, mahasiswa S3 di UIBE, sekaligus sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan ya. Pernah, tapi saya bisa ke sana, bisa ke sini karena di sana. Oh, oke, mantap. Dan terakhir ada juga dengan Liliana, warga negara Indonesia yang ada di Beijing ya. Jadi untuk dewan juri lomba pidato bahasa Indonesia tingkat dasar, jurinya ada 4, termasuk saya. Semangat. Ya. Jadi untuk lomba pidato bahasa Indonesia tingkat dasar totalnya ada 28 peserta dari 15 universitas di seluruh Tiongkok. Semuanya sudah siap? Siap ya? Kurang semangat nih. Semangat? Kurang kencang. Ayo sekali lagi. Barengan. Semangat? Ya gitu dong. Nah, untuk tingkat dasar, temanya adalah belajar bahasa Indonesia di era kecerdasan digital. Dan untuk yang tingkat atas, temanya kalau nggak salah, memperkuat semangat Bandung dan membangun komunitas senasib sepenanggungan Indonesia Tiongkok. Siapa namanya? Dan ini lagi ambil nomor ya.
Pada lomba pidato kali ini, setiap peserta diberikan waktu 4 menit untuk menyampaikan isi pidato dan 3 menit untuk sesi tanya jawab. Sedangkan kriteria penilaian terdiri dari 4 bobot nilai, 40% untuk isi pidato, 30% untuk bahasa, 20% untuk teknik, dan 10% untuk tanya jawab. Lomba pidato bahasa Indonesia tingkat dasar dibagi menjadi 2 sesi dengan 28 peserta. Saat berpidato, para peserta tidak diperbolehkan memberitahu nama universitas mereka agar penilaian juri berlangsung secara adil dan objektif. Sekarang kepada peserta nomor 1 kami persilakan. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Saya Liu Ansu. Gembira sekali kali ini saya dapat bicara tentang pengalaman dan peran saya seorang pelajar bahasa Indonesia pada masa maju, yaitu masa digital dan AI ini. Dikarenakan jumlah peserta yang cukup banyak dalam video kali ini, aku hanya memasukkan beberapa cuplikan pidato yang menarik dari beberapa peserta. Yuk ikuti terus sampai selesai karena banyak sekali momen yang sangat sayang untuk dilewatkan. Bapak, Ibu Dewan Juri yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berbicara tentang sebuah topik yang tak hanya penting tapi juga menarik. Bagaimana kita belajar bahasa Indonesia di era digital dan kecerdasan buatan yang sangat pesat ini? Di era ini, cara kita belajar bahasa Indonesia semakin fleksibel dan beragam. Dulu, kita harus duduk lama di meja. Sementara sekarang, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih terfragmentasi dan interaktif. Kita bisa belajar melalui podcast atau aplikasi kosakata saat pulang pergi di jalan atau mengantri. Kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman Indonesia di aplikasi media sosial. Sebagai contoh, saya sendiri sering belajar kosakata baru di aplikasi kosakata seperti Duolingo sambil menunggu antrian di kantin kampus yang penuh orang. Saya juga sering ngobrol dengan teman-teman Indonesia di aplikasi media sosial seperti HelloTalk dan membagikan video-video bahasa Indonesia yang menarik. Ciri-ciri seperti ini membuat pembelajaran kita lebih efisien dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga sisi yang negatif. Kelebihan informasi juga menjadi ciri khas di era ini. Dulu, kita kesulitan mencari bahan yang tepat. Tapi sekarang, kita bingung memilih di antara banyaknya sumber. Di YouTube, ada banyak kanal yang mengajarkan bahasa Indonesia. Namun, ketika saya ingin belajar satu tata bahasa lewat YouTube, saya bisa menemukan puluhan video dengan penjelasannya berbeda-beda. Ada yang menjelaskan begini, ada yang begitu. Seringkali penjelasannya tidak sama, akhirnya saya malah bingung. Di era digital, kuncinya bukan seberapa banyaknya informasi, tetapi bagaimana kita menyaring dan menemukan isi yang paling cocok. Saya ingin mengakhiri pidato saya dengan sebuah peribahasa Indonesia. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Seperti pesan peribahasa tersebut, meskipun teknologi membuat pembelajaran kita lebih efisien, tapi belajar bukanlah sebuah proses serba instan. Dengan belajar selangkah demi selangkah dengan cermat dan tekun, barulah kita bisa mengumpulkan pengetahuan dengan baik pada akhirnya. Namanya siapa? Nama saya Arya. Arya? Iya. Arya dari mana? Dari Harbin. Harbin. Aku belum pernah ke sana tapi pengen banget ke sana. Artikulasinya bagus banget Arya. Aku mau tanya deh. Tadi kan Arya bilang lihat di YouTube kan banyak masukan atau komentar yang berbeda-beda nih kan, sumbernya kan berbeda-beda nih, terus pemahaman Arya jadi semakin bingung kan. Nah kemudian Arya ChatGPT kan nanya gitu. Nah menurut Arya
makin bingung atau malah lebih clear atau lebih jelas gitu? Terima kasih atas pertanyaan Bu. Menurut saya menggunakan ChatGPT membuat saya lebih clear. Karena ChatGPT bisa membuat saya beberapa jawaban dan dia bisa memberi saya jawaban dengan langsung. Tapi kalau saya pakai YouTube, saya bisa menemukan banyak video yang berbeda. Jadi saya pikir menggunakan ChatGPT membuat saya lebih jelas. Jadi kan kalau GPT itu kan baca ya, terus kalau YouTube tuh nonton. Nah, menurut Arya, kamu pribadi kamu ya, kamu lebih suka nonton atau baca nih kira-kira? Belajarnya? Kalau belajar saya lebih suka baca. Karena sejak kecil kami harus berlatih bagaimana membaca buku lebih cepat, lebih efisien. Jadi menurut saya membaca adalah cara lebih efisien untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Arya. Yang ada terakhir kamu bilang itu pepatah peribahasa. Iya. Apa tadi? Coba boleh diulangin? Iya boleh. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bagus, cakep. Terima kasih Pak. Coba kasih saya satu lagi deh. Apa? Ada nggak peribahasa lain yang kamu tahu selain tadi? Saya ingat satu yang agak aneh. Apa tuh? Muri air besar berdiri, tapi dosa air besar berlari. Waduh, iya. Saya tahu. Itu sangat aneh, jadi saya ingat. Yang aneh ingat ya malah. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang terhormat, selamat siang. Nama saya Feng Poyue dan nama Indonesia saya Widya. Saya mahasiswa baru. Hari ini topik pidato saya adalah belajar bahasa Indonesia dengan AI. Pada tahun lalu, untuk belajar bahasa Indonesia, saya mulai menggunakan aplikasi Halotalk. Di sana, saya bertemu dengan seorang teman Indonesia. Dia mahasiswa Universitas Brawijaya. Namanya Salsa. Kami sering menukar bahasa dan budaya masing-masing. Saya mengajar dia kata-kata bahasa Mandarin dan dia mengajar saya bedanya huruf T dan huruf D. Dia juga sering mengirim foto-foto pada malam kepada saya. Di foto-foto itu ada gunung hijau, kali yang indah, dan rumah warna-warni. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Salsa, teman Indonesia yang baik dalam internet. Karena dia, saya tahu lebih banyak tentang Indonesia. Kedua, lewat internet, kita bisa menonton film, mendengarkan musik, dan membaca buku. Kalau begitu, kita bisa belajar bahasa di rumah sendiri saja. AI bisa menjelaskan penggunaan bahasa kepada saya. Dan AI bisa membuat jadwal belajar sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Namun, AI masih belum sempurna. Saat saya ngobrol dengan AI, dia tidak bisa bercanda dengan saya seperti temanku Salsa. Sekian saja, terima kasih. Saya mungkin ada satu pertanyaan. Tadi katanya temannya Salsa ya, orang Indonesia ya. Ya. Kalau boleh tahu, yang Widya dan Salsa obrolin itu kebanyakan tentang tema apa ya? Terus tadi kan katanya sosial media memudahkan kita untuk belajar bahasa. Kita bisa dengar musik, nonton film. Salsa ada nggak lagu bahasa Indonesia yang disukai? Coba sebutkan satu. Salsa belajar bahasa Mandarin. Yeah. Sehari-hari kita mengirim foto-foto dengan kota kehidupan
Dan kami bisa mengiring lagu-lagu seperti Ayo Mama. Ya saja. Oke. Kok lagu yang disukai Ayo Mama, lagu bahasa Indonesia? Ya, bisa kami bernyanyi. Mau nyanyi? Boleh? Ya, silakan. Silakan. Ya. Ayo Mama, jangan Mama malah beda. Dia cuma cium beta. Ayo Mama, jangan Mama malah beda. Lah orang muda punya biasa. Para juri yang terhormat, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang tercinta, selamat siang. Akhir-akhir ini, hati dan pikiran sedang galau. Jadi, langsung saja saya jalan-jalan ke Bulapan. Saya merasakan angin laut yang lembut, api unggun yang hangat, dan kerumunan penari pertani khas Bali yang ramai. Dengar, cak cak cak, kecak kecak kak, caca. Haha, sungguh menyenangkan. Loh, ini mimpi. Tentu tidak. Ini berkat kacamata VR. Nah, bicara soal ini, saya jadi ingin bercerita tentang kisah saya dengan bahasa Indonesia di era kecerdasan digital ini. Rasanya baru kemarin saya masih membayangkan lelahnya belajar bahasa Indonesia sambil memeluk buku teks setiap saat. Tapi kini, setiap kali selesai berkuliah, saya akan berlatih interaktif dengan AI penutur asli Indonesia. Saya pikir dengan aplikasi AI di ponsel, belajar bahasa Indonesia menjadi mudah, fleksibel, dan variatif. Saya juga pikir bahasa Indonesia ini hidup. Astaga, keren banget, iya kan? Dan saya juga mau membagi sebuah pengalaman pribadi. Saya sedang ketuai satu proyek kampus, dan proyek ini bertujuan bersahabat dengan teman-teman dari Asia Tenggara, dan kami dalam satu kelompok belajar bagaimana memilih dengan efektif informasi yang berguna bagi sendiri dalam ledakan informasi global ini. Jadi sejujurnya saya pikir di era kecerdasan digital berbasis mesin yang dingin ini, kami bukan sekadar pembelajar, tetapi juga pemilik kecerdasan unggul yang melibatkan emosi, inovasi, dan etika dalam pertukaran budaya kedua negara. Sebenarnya saya masih ada banyak cerita yang ingin saya bagikan, tapi waktu terbatas. Semoga lain kali kita bertemu dan bertukar cerita lagi. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang terhormat, selamat siang. Nama saya Chen Pei Lin. Nama Indonesia saya Itan. Saya mahasiswa baru. Hari ini saya ingin berbicara tentang belajar bahasa Indonesia di era digital. Dulu belajar bahasa Indonesia di Tiongkok dianggap susah karena kurangnya bahan ajar. Namun sekarang muncullah banyak aplikasi yang membuat belajar bahasa Indonesia lebih mudah dan menyenangkan. Lewat menonton video di internet, kita dapat belajar percakapan sehari-hari dan budaya tradisional Indonesia. Saya belajar bahasa gaul seperti lagi ngapain, udah nyampe, dan gak apa-apa, dan mengenal warisan budaya, keris, batik, dan angklung di YouTube. Lewat aplikasi kamus seperti KBBI Daring, saya dapat langsung tahu arti kata dengan mengetik beberapa huruf saja. Aplikasi kamus sangat membantu dan menghemat waktu. Pada liburan musim dingin tadi, saya berwisata ke Indonesia. Berkat ungkapan-ungkapan yang saya belajar dari TikTok, bahasa saya dipuji orang Jawa. Katanya, berbicara saya sangat seperti orang lokal.
Apik mas. Karena waktu itu saya baru belajar 1 semester. Bahasa saya masih terbatas. Saya sering menggunakan aplikasi AI dan kamus. Ketika saya naik kereta api di Indonesia, saya menemukan banyak tanda larangan. Salah satunya yang tertulis dilarang membawa benda berbau tajam dengan gambar durian. Saya jadi bingung. Dan tandanya saya fotokan dengan AI segera. AI langsung memberikan jawaban. Dan ternyata bukan tidak boleh membawa buah-buahan, tetapi tidak boleh membawa barang yang sangat bau. Setelah pulang dari Indonesia, saya masih sering mengobrol dengan teman-teman Indonesia melalui HP. Dengan cara-cara tersebut, kemampuan berbahasa saya semakin meningkat. Di era digital ini, belajar bahasa Indonesia tidak lagi sulit. Semua orang dapat menemukan bahan ajar yang cocok. Kita dapat mendengarkan musik dan menonton video di internet, mengikuti kursus dan les bahasa Indonesia secara daring. Singkat kata, dengan teknologi baru, kita dapat belajar bahasa Indonesia dengan lebih efisien dan menyenangkan. Ayo, mari kita belajar bahasa Indonesia bersama-sama. Tidak saya sampai di sini saja. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan bertanya. Saya berasal dari Guiyang, salah satu kota yang terletak di Tiongkok Selatan. Hasan, coba bilang ayo lagi. Ayo. Ayo. Ya. Keren. Ya, makasih banyak. Hasan tadi cerita soal naik kereta ya. Ya. Itu dari mana ke mana, ingat nggak? Saya naik kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta, juga dari Yogyakarta ke Malang. Ya, perjalanan di kereta api Indonesia sangat mengesankan karena kereta api di Indonesia sangat nyaman. Ya. Saya ada pertanyaan, Ethan. Tadi katanya sempat ke Indonesia ya? Ya. Musim dingin tahun kemarin ya? Ya. Yang paling berkesan apa selama di Indonesia? Terus selama di Indonesia sekarang sudah mulai serba digital juga ya. Banyak aplikasi misalnya untuk naik ojol, ojek online, dan untuk pembayaran dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu aplikasi apa saja yang digunakan Ethan selama di Indonesia? Saya menggunakan aplikasi misalnya Grab, Gojek di Indonesia. Karena di Indonesia saya digunakan aplikasinya untuk panggil ojek ya, dan menggunakan aplikasinya untuk panggil ojek sangat murah dan cepat. Untuk pembayaran? Untuk pembayaran saya belum menggunakan aplikasi karena kalau membayar dengan aplikasi saya harus ada punya kartu di Indonesia dan pembayaran di Indonesia masih terbatas. Jadi menurut saya membayar di Indonesia pakai uang tunai dan kartu Visa lebih cepat ya. Menurut saya kota Yogyakarta adalah kota yang paling berkesan karena kota Yogyakarta adalah kota yang sejarahnya panjang sekali dan di kota Yogyakarta ada banyak tempat yang saya dapat merasakan budaya Jawa. Saya sangat suka budaya Indonesia, jadi saya sangat suka Yogyakarta. Selain itu, kota Yogyakarta terkenal dengan berpenduduk ramah-ramah. Oke.
Terima kasih ya Tan. Terima kasih banyak. Satu lagi Tan, ya. tadi bilang bahasa Jawa ya tadi ya? Saya hanya bisa sedikit. Coba. Misalnya aktif dan engage. Coba sekali lagi apa? Saya nggak bisa, tapi saya mau belajar bahasa Jawa. Ya, nanti saya harus belajar bahasa Jawa di Pulau Jawa lain kali. Tadi tahunya apa? Tahunya tadi apik sama engge. Ya. Saya hanya tahu dua kata. Ya, jadi saya harus belajar Jawa di Pulau Jawa lain kali ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak dan Ibu juri, yang saya sayangi para dosen dan teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi. Saya merasa terhormat bisa datang ke kompetisi pidato berbahasa Indonesia ini. Topik pidato saya hari ini adalah merangkul era kecerdasan digital menjadi pembelajar bahasa berbeda tingkat unggul. Setahun yang lalu, saat baru belajar bahasa Indonesia, saya selalu membawa kamus di bahasa Mandarin dan Indonesia. Sekarang, saya ingin bertanya, apakah teman-teman masih ingat cara-cara mencari kata-kata di kamus? Misalnya, kata kerja menyampaikan. Pertama, kita harus menganalisis apakah itu kata dasar atau turunan. Jika kata turunan, kita harus mencari dulu kata dasarnya, yaitu sampai. Lalu mencarinya di kamus berdasarkan abjad. Bagaimana sekarang? Kita bisa memasukkan kata tersebut di DeepSeek AI dan menghitung detik akan terjemahan beserta kalimatnya akan langsung ditampilkan. Tetapi kecerdasan buatan atau AI adalah pedang bermata dua. Suatu kali saat berkomunikasi dengan teman Indonesia, saya menemukan istilah kartu kusuka yang diterjemahkan langsung sebagai kartu yang saya suka oleh AI. Padahal sebagai pembelajar bahasa Indonesia, saya tahu kosakata ini adalah istilah tentang kartu jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan. AI memiliki kelebihan dan kelemahan. Tetapi kelebihan adalah tidak bisa memahami latar belakang budaya di balik kosakata ini. Di era kecerdasan digital ini, misi kita bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga merajut ikatan kemanusiaan. Dengan keyakinan ini, mari kita bersama-sama menulis babak baru persahabatan Tiongkok dan Indonesia yang berjudul Merangkul Era Kecerdasan Digital menjadi pembelajaran bahasa tingkat tinggi. Kecerdasan buatan bisa menjadi jembatan dalam proses belajar. Tetapi koneksi sejati membutuhkan pemahaman budaya tingkat tinggi. Namanya siapa ya? Nama saya adalah Erina. Erina. Iya, Erina. Oh, Erina. Erina cantik banget. Terima kasih. Iya. Terus Erina tadi bilang pernah jadi penerjemah di Ca Expo. Iya. Saya setahun lalu saya menjadi sukarelawan di Ca Expo. Saya membantu pengusaha Indonesia untuk memberi furnitur karena pengusaha ini adalah orang Indonesia yang hanya mengajak satu penerjemah. Jadi saya membantu mereka untuk memberi furnitur ini. Misalnya furnitur kayu. Jadi ini adalah pengalaman tentang Ca Expo. Jadi aku ingin tahu, kamu tahu nggak baju yang kamu pakai ini baju dari daerah mana? Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Pakaian atas adalah kebaya. Jadi pakaian ini saya adalah bahwa ibu dosen saya. Jadi saya menyuruh pakaian ini pakaian bahwa adalah sarung. Jadi saya hari ini memakai baju tradisional Indonesia untuk mengikuti kompetisi pidato berbahasa Indonesia ini. Karena saya sudah memperjalanan bahasa Indonesia tradisional, jadi saya memakai baju ini.
Oke, bagus. Ya, terima kasih. Saya berasal dari Provinsi Sichuan, tetapi saya belajar di JAEXPO di Provinsi Guangxi. Jadi saya bisa mengikuti JAEXPO untuk menjadi sukarelawan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Para juri yang terhormat, para hadirin yang tercinta, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan, nama saya Chen Hong dari jurusan Bahasa Indonesia. Bisa memanggil saya Belinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul AI kecerdasan buatan sebagai alat pembantu ataukah pengganti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di era digital saat ini, AI sangat berkembang, begitu canggih. AI dapat menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain dengan sangat cepat dan mudah. AI juga bisa menulis sebuah karangan hanya dalam hitungan detik. Lalu, kami sebagai pembelajar bahasa, apakah masih berguna untuk masa depan? Justru sebaliknya, dalam proses belajar, saya tahu pentingnya peran manusia dalam perkembangan bahasa. Ketika belajar bahasa Indonesia, beragamnya penggunaan imbuhan selalu membuat saya bingung. Ketika dengan yakin menggunakan terbangun untuk mengatakan bangunan telah dibangun, ternyata kata ini justru berarti tiba-tiba terbangun. Lalu saya bertanya AI. AI memang mampu menjelaskan tata bahasa dengan sempurna, tetapi AI tetap kesulitan menyampaikan kehangatan budaya yang tersembunyi di celah-celah dialog. Proses belajar mengajar yang alami adalah esensi pembelajaran yang tak bisa digantikan oleh alat teknologi secanggih apapun. 4 bulan lagi, saya akan pergi belajar ke Universitas Hasanuddin Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar. Meskipun saya merasa sedikit cemas, namun saya sangat menantikannya. AI memang bisa memperbaiki pelafalan saya sewaktu-waktu, tetapi jiwa bahasa justru terletak pada transaksi tunai di pasar, dialog spontan wayang kulit, atau canda tawa di kedai tengah malam. Teknologi seharusnya memperluas, bukan menggantikan komunikasi paling otentik antar manusia. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang saya hormati, sebelum menutup pidato ini, saya ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Yogyakarta, jangan lupa minum minuman yang manis. Era digital memang penuh perubahan, namun biarlah persahabatan kita tetap harmonis. Keren. Cakep. Demikianlah pidato dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Belinda. Siang Belinda. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Belinda, tadi aku kaget banget pas pembukaan. Tadi yang lain kan belum ada yang bilang Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera gitu. Kamu tahu nggak artinya itu apa? Ya, itu adalah salam untuk berbeda agama. Yang Assalamualaikum untuk agama Islam dan Shalom untuk agama Kristen. Oh, maaf, Kristen. Namo Buddhaya untuk agama Buddha. Dan tadi juga kan kamu bilang Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, itu sama Belinda. Jadi yang tadi Belinda bilang salam itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oh, Bhinneka Tunggal Ika ketika saya berkuliah di universitas, dosen tamu saya memberitahu saya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah maknanya adalah berbeda-beda tapi bersama. Dan di samping aku sudah ada Ibu Nancy sebagai dosen Bahasa Indonesia di Universitas Teknologi Hefei di Provinsi Anhui ya. Anhui. Gimana Bu hari ini? Sudah siap dengan
peserta yang dibawa? Sudah, teman-temannya sangat bagus dan bahasanya sudah lancar sekali. Berapa murid mahasiswa yang dibawa untuk ikut dalam lomba pidato hari Kalau ini? dari kampus kami ada 4 orang. Banyak juga ya. Ya. Total mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Teknologi Hefei sekarang ada berapa, Bu? Sekarang ada 3 angkatan. 3 angkatan. Ya, jadi kalau setiap angkatan ada kira-kira 18 orang. Oke, jadi setiap tahunnya menerima mahasiswa baru juga? Kalau tahun yang lalu belum. Tapi Belum. dari tahun ini akan menerima mahasiswa-mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Oh, jadi akan diterima mahasiswa baru setiap tahun, mulai dari tahun ini? Iya. Jadi berarti antusias orang Tiongkok terhadap bahasa Indonesia makin tinggi ya? Ya, mungkin. Ibu sendiri udah berapa lama jadi dosen bahasa Indonesia? Kalau saya sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Iya, tapi saya mulai belajar bahasa Indonesia mulai tahun 2013. 2013. Iya. Kalau boleh tahu, dulu Ibu belajar bahasa Indonesia di mana nih? S1 saya belajar di Universitas Yunnan Minzu. Kalau S2 saya ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Wah, pernah di Jogja juga? Iya, pernah. Berapa lama, Bu, di sana? Kira-kira 3 tahun. 3 tahun. Iya, Ada baguslah. kesan-kesannya terhadap Jogja? Itu saya suka makan makanan di situ. Oh, suka. Yang Misalnya paling suka? gudeg. Gudeg suka? Iya, suka. Oh. Agak manis. Iya. Biasanya orang Tiongkok agak susah menerima rasa gudeg. Soalnya dia manis gitu Iya, ya. iya, benar. Tapi Ibu bisa ya? Bisa. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Sukses ya buat lomba hari ini ya, untuk Iya. mahasiswa-mahasiswanya. Terima kasih. Nah, ini sekarang kita rehat sebentar. Lomba pidato hari ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dari 15 universitas di seluruh Tiongkok. Salah satunya dari Yunnan Minzu University ya. Ya. Dan di samping aku adalah dosen bahasa Indonesia di Minzu University of Yunnan dengan Ibu Vicky. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Baik ya? Ya, baik. Udah mengajar bahasa Indonesia di Minzu University of Yunnan sudah berapa lama, Bu? Mulai tahun 2011. 2011? Ya, mengajar bahasa Indonesia di kampus saya. Dan Ibu dulu lulusan mana? S2-nya. S2-nya di... S2-nya di UGM. Oh, pernah S2 di UGM juga. Ya. Mantap. Salah satu universitas terbaik di Indonesia ya. Ya, Pak. Dan sekarang Ibu kali ini datang membawa anak didik Ya, untuk ikut lomba pidato. ya, Pak. Berapa mahasiswa yang dibawa, Bu? 2 mahasiswa, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kalau boleh tahu sekarang total mahasiswa jurusan bahasa Indonesia di Minzu University of Yunnan ada berapa? Pak, sekarang di jurusan bahasa Indonesia kami itu ada mahasiswa 85. 85? Ya, 85. Ada 20 di UNY sekarang. Oh, 20. Ya, jadi lomba ini kami ada angkatan ketika itu tidak bisa datang ke sini. Oke. Sebenarnya mau juga mengikuti lomba ini. Penerimaan mahasiswa barunya dibuka setiap tahunnya? Setiap tahun. Oh. Ya, kecuali tahun 2019 tidak ada mahasiswa. Waktu mereka mulai belajar bahasa Indonesia sebenarnya juga bingung. Ya, tapi belang-belang mungkin 1 bulan, 2 bulan setelah itu mereka sudah pikir bahasa Indonesia itu menarik. Juga karena antara Tiongkok dan Indonesia itu relasi itu bagus. Makin erat ya? Ya, hubungan ini erat. Ya. Jadi mereka juga pikir bahasa Indonesia itu penting sekali. Satu pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Mahasiswa yang diajarin Ibu kan udah banyak sekali ya? Ya. Setelah mereka lulus, biasanya mereka kerja di bidang apa, Bu? Pak, mereka biasanya mereka bisa memilih kerja misalnya di pemerintah, di pengusahaan Tiongkok di Indonesia. Oh, perusahaan Tiongkok di Indonesia Ya, ataupun kebanyakan mahasiswa kerja di sana karena mereka bisa pakai bahasa ya? pengetahuan
yang mereka belajar itu, kemudian di sana gajinya tinggi sekali. Oh, ya, gitu ya. Tinggi dari saya. Oke, jadi sangat dibutuhkan tenaga kerja yang bisa berbahasa Indonesia juga ya di Tiongkok sini sekarang ya. Iya, Pak. Nah, bagi teman-teman, ayo bersaing, jangan ketinggalan. Kita harus giat juga untuk belajar bahasa Mandarin, benar ya? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Nah, di samping aku sudah ada Bu Evi dari KBRI ya, selaku Minister Konselor Fungsi Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Diplomasi Publik. Ya, dan hari ini Ibu Evi juga diundang sebagai salah satu juri ya. Juri untuk kategori tingkat tinggi. Nah, tadi aku nggak sempat masuk ke dalam ya? Iya, nggak sempat, soalnya saya kan jadi jurian tingkat bawah ya. Jadi pengen tanya Ibu Evi nih, bagaimana penampilan para kontestan hari ini ya? Luar biasa sekali. Jadi tadi teman-teman tadi di sesi pagi tadi kita sudah melihat 10 peserta lomba pidato bahasa Indonesia untuk yang tingkat tinggi ya, advance, dan mereka kemampuan bahasanya sudah sangat luar biasa. Kemampuan merangkai kata, kemudian memahami substansinya juga, karena tadi banyak yang mengangkat tema-tema tentang 75 tahun hubungan Indonesia-Tiongkok dan juga 70 tahun KAA. Jadi mereka menggabungkan tema-tema itu dengan kedekatan budaya, kemudian saling memahami, dan juga hubungan persahabatan. Jadi menurut saya sangat luar biasa dan semangatnya juga sangat luar biasa. Dan kalau Ibu melihat sendiri acara lomba pidato bahasa Indonesia kali ini, bagaimana ke depannya mungkin manfaatnya bagi untuk mendekatkan hubungan kedua negara? Ini kalau nggak salah kan yang kedua kalinya ya, pernah sebelumnya tuh tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, saya rasa ini suatu program yang sangat bagus dan bisa memberikan inspirasi untuk yang lain-lain, karena dengan seperti ini tidak hanya, karena kalau kita menyusun pidato kan kita mau tidak mau riset ya, bagaimana itu yang akan kita sampaikan, temanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Jadi dengan pidato seperti ini juga mendorong mereka untuk semakin memahami Indonesia seperti apa, kerjasama Indonesia dan Cina seperti apa. Jadi menurut saya ini sangat yang bagus untuk membuka pemahaman yang lebih baik tentang Indonesia, dan yang tentunya ke depan saya harapkan teman-teman ini semakin semangat untuk mempelajari Indonesia, menjadi duta-duta Indonesia, dan pada akhirnya juga akan membantu merekatkan hubungan persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Dan ditambah lagi sekarang perekonomian Tiongkok berkembang begitu pesat, dan tentunya dibutuhkan juga banyak sekali tenaga yang bisa berbahasa asing ya. Betul. Demikian juga dengan Indonesia menurut saya. Iya, betul. Jadi saya rasa juga, karena kalau persahabatan itu kan dua arah ya, tidak biasa satu arah saja. Jadi saya harapkan juga ke depan makin banyak teman-teman di Indonesia juga yang semakin keinginan yang tinggi untuk mempelajari bahasa Tiongkok dan juga bahasa Tiongkok, karena tentunya dengan saling memahami itu kita bisa saling merekatkan persahabatan kita ke depan, karena ini mahasiswa muda ini nanti ke depannya sebagai pemimpin masa depan kita nih, yang nanti akan membawa kemana arah hubungan bilateral Indonesia Tiongkok ke depan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Rudi. Nah, ini lanjut sesi kedua ya. Sesi kedua ada 14 peserta juga. Mulainya dari jam 2 sore ini, jam 2 siang. Udah siap juga Salsa? Siap kok. Siap. Mantap. Ya? Ini udah siap kan ini? Udah siap. Cayo. Sekarang kepada peserta nomor 15 kami persilakan. Nah, penasaran kan dengan kelanjutannya? Dalam vlog selanjutnya masih banyak sekali penampilan luar biasa dari para peserta. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Siapa pula yang akan menjadi dosen pembimbing terbaik? Bagaimana pula penampilan dari juara lomba pidato bahasa Indonesia tingkat tinggi? Ditunggu keseruannya pada episode selanjutnya. Mari kita lihat tren Bandung yang populer belakangan ini, ubur-ubur ikan lele. Saya pernah unggah video batik dengan teks Mandarin. Selanjutnya, pengumuman juara pertama. Para juri, dosen, hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jin Chenle dan panggilan saya Zaro.